Dihujam gonjang-ganjing karena jalinan cintanya dengan Hilda Fitria, pekan ini ada yang tak biasa dilakukan Billy Syahputra. Pasalnya, tepat di momen ulang tahunnya ke-28, Billy menyambangi makam almarhum Olga Syahputra sang kakak di TPU Malaka, Jakarta Utara. Ya, alih-alih menggelar pesta untuk merayakan momen ulang tahunnya, Billy justru lebih memilih untuk menyepi dan berdoa di makam sang kakak sambil mengobati rasa kangen. Nyekar ke makamnya almarhum Olga karena memang kalau untuk Billy sih memang ke makam tuh jarang, tapi Bang Billy tidak melupakan doa-doa buat almarhum. Sama almarhum ya kangen lah, hampir puluhan tahun Bang Billy selalu bersama almarhum, suka duka tangis tawa tuh selalu bersama gitu loh. Mau kemanapun Bang Billy selalu ada di samping almarhum, mau syuting, mau makan, mau jalan-jalan selalu sama almarhum. Kalau dibilang kangen mah kangen banget lah. Langkah Billy yang lebih memilih mengunjungi makam almarhum Olga Syahputra dibandingkan merayakan ulang tahunnya dengan pesta tak pelak menjulangkan tanya. Sedang menghadapi kecamuk masalah dan terancam aksi hukum perdesata karena jalinan cintanya dengan Hilda Fitria, mungkinkah Billy sedang ingin mengadukan nasib dan menenangkan diri dengan mengunjungi makam almarhum Olga sang kakak? Entahlah, yang jelas Billy mengaku sedih setiap kali mengingat kenangan semasa hidup Olga yang dikenal sangat sayang kepada adiknya. Sangat sedih, sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan ketika Billy baru pertama kali nyebutin aja almarhum udah nangis. Dalam arti nyebutin seperti ini, Yoga mau kado apa dari Bang Billy? Tiba-tiba dia belum apa-apa udah nangis. Ngomong langsung sama Bang Billy, makasih ya udah sayang sama Yoga mah nggak perlu apa-apa dari Bang Billy. Bang Billy ngomong seperti itu aja Yoga udah seneng, udah inget sama Yoga. Yang paling dirindukan jalan bareng sama almarhum, jalan-jalan sama almarhum, dikasih duit sama almarhum. Bukannya pikirannya gimana-gimana ya, yang selalu Billy inget, yang harus digarisbawahi, selalu dikasih duit sama almarhum. Walaupun Bang Billy sudah bisa menghasilkan sesuatu atau bisa menghasilkan uang, tapi almarhum tidak pernah melupakan pemberian ke Billy berupa uang gitu loh. Nggak tahu, almarhum tuh sering banget ngasih Billy uang, padahal Billy sudah menghasilkan uang gitu loh. Waktu Billy masuk di entertain aja hitungan beberapa bulan ya, karena kan Billy tuh masuk di entertain itu bareng almarhum itu hitungan beberapa bulan. Billy masuk tahun 2013 itu hitungan sama almarhum tuh beberapa bulan. Nah ketika beberapa bulan itu bersama, Billy tuh sering kasih duit. Nah akhirnya almarhum jatuh sakit dan Billy nggak bareng-bareng syuting lagi. Setelah sakit berjalan waktu hampir 1 tahun dan akhirnya meninggal dunia. Dari situ ya Billy udah nggak bersama-sama lagi. Tak pernah mudah melepas kepergian orang yang dicinta. Selain Billy Syahputra yang telah lama kehilangan almarhum Olga, Indro Warkop juga menitikan air mata duka di acara pengajian mengenang 100 hari kepergian sang istri tercinta. Benarkah Indro masih menyimpan barang-barang peninggalan almarhumah sang istri yang ia kerap peluk? Sementara itu bagaimana pula curahan hati Ivan pasca kepergian sang istri dan juga teman-temannya dalam grup band Seventeen yang telah 20 tahun berkarya? Dia kan di sebelah kiri aku selalu pegang bantal dia, masih aku tinggal sisain. Aku tetap tidur di posisiku. Sabtu 20 Januari 2019 kemarin, Indro dan keluarga menggelar acara pengajian mengenang 100 hari kepergian almarhumah istrinya Nita Oktobianti.
Meski sudah lebih dari 3 bulan berlalu, tapi kehilangan sosok almarhumah yang sudah 30 tahun lebih mendampinginya masih dirasakan oleh Indro. Salah satunya adalah tentang kebiasaan tidur bersama. Hingga sekarang, Indro masih menyimpan bantal yang sudah digunakan istri sejak zaman dulu. Bantal yang masih berada di posisi kanan tempat tidurnya masih kerap dipegang Indro saat hendak tidur. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي. Ini berarti banget loh. Memori apa? Oke, ini aku sesuai permintaan. Aku tunjukin bantal bau kita sebutnya. Jadi mamiku sama kakakku tuh punya bantal yang dipunyain dari muda gitu. Kalau aku dari kecil gitu ya. Dalamnya ya. Ini sarung bantalnya selalu diganti. Tapi ini sarung bantal dari sejak mami terakhir masih ada. Dalamnya itu ini bantal tuh bantal kapuk ya, isinya kapuk. Udah puluhan tahun. Berapa tahun kira-kira? Aduh, nggak tahu deh. Iya, kayaknya dari kecil kayak ini udah kebiasaan gitu loh. Tidur nggak akan bisa kalau nggak bawa. Jadi kayak kalau traveling pun bawa ini. Kalau mami tuh dijeberin gitu, terus ditutupin mukanya. Pas tidur tuh gitu. Makanya ini nggak diganti-ganti. Gitu. Iya nih, setiap hari tidur ya di sebelahnya papa tuh ini gitu. Tapi dia nggak pernah tidurin ini karena emang dia punya bantal sendiri gitu. Walaupun sekarang udah mulai sadar, tapi begitu dia akan di sebelah kiri aku. Aku selalu pegang bantal dia, masih aku sisain. Aku tetap tidur di posisiku, bantal dia masih aku sisain. Jadi aku selalu pegang bantal. Dan aku suka dingin gitu kalau pegang. Aku hanya pikir aja, dulu gue pegang tangan dia atau gue pegang badan dia. Sekarang gue pegang hanya bantal. Peran sang istri yang begitu besar sempat membuat Indro kelabakan mengurus keperluan rumah tangga. Meski sang istri disebut tak terlalu pintar memasak, tapi almarhumah sangat rajin mengumpulkan berbagai bumbu dan resep serta segala kebutuhan dapur. Maka tak heran ketika istri tercinta telah tiada, Indro kerap kerepotan membeli berbagai kebutuhan yang selama ini diurus oleh almarhumah. Kalau habis belanjaan, sekarang mah bapak yang belanja. Iya, kayak telur gitu. Ya semuanya yang itu sekarang bapak yang belanja gitu. Ibu suka ini iseng-iseng kali ya dia bikin resep-resep di sini. Mami juga dia juga nggak pintar masak. Tapi dia hobi ngumpulin resep masakan. Iya, Gua gitu, tanya dia. Iya. Banyak. Pas beresin barang-barang mami itu yang nemu ditulis buku-buku. sendiri, yang banyak banget. Sering banget. Kenapa nggak dimasakin gue ya? Setelah kehilangan cinta pertama sekaligus cinta sejatinya, Indro merasa beruntung bisa menjalani kehidupan dengan almarhumah Nita. Bahkan setelah almarhumah tiada, berbagai barang keperluan pribadi Indro seperti parfum telah disiapkan almarhumah dalam jumlah tak sedikit. Parfum kesukaannya dia tuh udah ada di dalam satu koper gitu. Dan itu kayak papa tuh bilang kayaknya ini buat seumur hidup juga cukup, nggak bakal habis gitu. Sekarang nggak sadar itu ternyata aku nggak bisa apa-apa. Bahkan yang ngurusin pakaianku, yang ngurusin apalagi oleh-oleh, ya Allah. Gua tuh orang jangan kata di luar negeri, di sini aja gua nggak pernah belanja. Saya semakin belajar dan ya buat saya dibilang berat nggak berat, dibilang nggak berat karena bagaimanapun juga ini kan harus berjalan. Dan ternyata betul yang seperti Hada bilang bahwa saya dulu tuh bukan nggak merhatiin anak-anak, saya merhatiin tapi kan melalui istri saya. Itu si Iput belum pulang. Dan ternyata istri saya punya cara sendiri untuk menghandle anak-anak. Di lain kisah, kasus prostitusi online yang belakangan ramai dibicarakan akhirnya membawa ayah Vanessa Angel angkat bicara. Pasca pengakuan putrinya yang merasa tak mendapatkan dukungan dari keluarga, apa kata ayah Vanessa menanggapi pusaran kasus prostitusi yang menjerat putrinya tersebut?
Dan benarkah ibu sambung Vanessa sampai meradang lantaran merasa disudutkan oleh Bibi, kekasih Vanessa Angel? Saya nggak terlalu fokus sama Bibi lah, saya fokusin sama Vanessa gitu. Saya nggak mau terbawa arus sama hal-hal yang seperti itu. Saya tidak dapat dukungan dari keluarga saya, tapi nggak apa-apa. Saya tetap sayang sama keluarga saya. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Vanessa Angel yang sempat berbicara kepada awak media pada tanggal 16 Januari 2019 lalu, sembari berurai air mata, Vanessa mengaku tidak mendapat dukungan keluarga. Pernyataan itu akhirnya membawa Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel, angkat bicara. Ditemui di sela-sela kegiatannya Sabtu kemarin, Dodi menjelaskan perihal hubungannya dengan sang putri. Bukannya tak memberi dukungan, Dodi justru mengaku hubungannya dengan Vanessa terjalin baik dan masih rutin berkomunikasi hingga sekarang. Sebenarnya sih nggak mendukung karena keluarga saya kan keluarga besar, jadi mungkin banyak kesibukan. Ada kakak saya kan kemarin juga lagi umroh, ya terus kakak-kakak saya yang lain juga banyak kesibukan. Saya sendiri kan Jakarta Pemalang, saya juga nggak bisa stay di Jakarta gitu. Jadi tapi hubungan sih baik sama Vanessa, saya selalu support melalui WhatsApp gitu. Jadi kalau dibilang nggak support keluarga, ya nggak juga sih. Gitu. Kita harus kita tetap support. Itu kan kemarin anak saya aja yang salah ngomong gitu. Hubungan saya baik, kan tadi saya bilang dalam 1-2 hari mungkin saya akan ketemu dia gitu. Jadi mungkin kerasahan hatinya dia kali ya seperti itu. Sebenarnya nggak seperti itu sih. Saya hubungan selalu telepon Vanessa. Support itu kan nggak harus ketemu ya. Saya memberikan doa dan memberikan spirit ke dia untuk dia tetap semangat lah, jangan down ya. Biar gimana pun dia harus menghadapi masalah yang sedang membelit dia sendiri, tapi keluarga tetap support, mendukung. Saya selalu berdoa untuk dia, berdoa yang terbaik lah untuk Vanessa. Ya. Pernyataan Vanessa yang merasa tak mendapat dukungan keluarga juga dirasa aneh. Pasalnya, saat pertama kali tiba di Jakarta, pasca diperiksa di Polda Jawa Timur, Dodi sudah bersiap menjemput Vanessa di Surabaya. Tapi niatnya urung terlaksana, lantaran Vanessa sendiri mengaku kepada Jan Salimar belum siap untuk bertemu ayahnya. Pertama kali dengar saya dari Mbak Jen. Ya, Mbak Jen yang ngabarin saya di hari Sabtu ya. Mbak Jen yang ngabarin saya, WA saya, SMS saya, karena memang hubungan saya sama Mbak Jen itu kayak keluarga ya. Mbak Jen ini banget, dekat sekali dengan saya, dekat banget sama saya. Ya kalau saya sih ada keinginan, karena memang saya udah dari awal juga saya udah ada komunikasi sama Vanessa. Waktu dia pulang di Halim juga kan saya mau jemput. Waktu itu kan Mbak Jen yang kasih tahu saya udah mau ketemu. Memang karena memang waktunya belum siap, Vanessa belum siap ya, saya tinggal menunggu Vanessa aja. Sudah ada komunikasi gitu? Ada komunikasi, saya selalu SMS sama Vanessa. Kalau saya kan kenal, maksudnya tahu Dedi seperti apa, Mommy juga seperti apa gitu ya. Dan mereka ini orang-orang baik gitu, orang-orang baik dan maksudnya kita ngomong apa, iya gitu. Nah sejak ya itu saya sangat amat bisa mengerti kekecewaannya Dedi ya, karena sejak awal peristiwa terjadi itu mereka tahu kabarnya itu dari saya. Begitu nyampe di Jakarta sampai detik ini itu belum pernah ketemu sama sekali. Kita melihat dia dalam seminggu ini ya, kurang lebih seminggu lebih ya, melihat dia, kondisinya dia dari yang kita ketemu juga sangat down, sangat terpukul. Dia keluar aja harus pakai top menutup muka dengan masker segala macam, takut ketemu orang. Kalau diketok pintu aja dia masih trauma, sampai seperti itu. Tak bertemu Vanessa sejak kasus prostitusi online menjeratnya bukan berarti Dodi berpaku tangan.
Sejumlah usaha ia lakukan agar bisa bertatap muka secara langsung dengan sang buah hati. Salah satunya adalah dengan berusaha menghubungi Bibi Ardiansah, kekasih Vanessa. Tapi jawaban dari Bibi bukan berarti yang mereka inginkan. Lalu benarkah lewat percakapan pesan singkat, ayah dan ibu sambung Vanessa justru merasa tersudutkan dan seolah dihalang-halangi bertemu dengan Vanessa? Enggak lah, saya nggak no comment karena saya nggak kenal, saya nggak begitu kenal sama si Bibi, biarin yang tahu hubungan yang baik. Enggaknya kan saya sama Vanessa. Ya saya tahu lah, kalau namanya juga masih anak-anak lah, masih kayak gitu. Jadi saya nggak nanggepin lah untuk Bibi sih nggak. Saya nggak terlalu fokus sama Bibi lah, saya fokusnya sama Vanessa gitu. Saya nggak mau terbawa arus sama hal-hal yang seperti itu. Di awal pulang aja dia nggak ketemu kita, nggak mau ketemu kita. Ada kita nyari dia juga nggak tahu di mana. Ini kata dia loh. Dia bilang, ya kan Dedi ada kontak gitu kan sama pacarnya apa segala macam. Lah justru pacarnya yang ngalang-ngalangin. Lah ya aku kaget tuh. Hah, masa sih dia? Menurut kamu sopan nggak kayak gini? Itu doang. Mami tuh nunjukin, menurut kamu sopan nggak kalau kayak gini ngomong ke orang tua? Aku diam aja. Saya udah nggak no komen lagi. No komen deh Mam. Aku cuma gitu doang. Udah yang penting Mami sama Dedi sabar. Doain aja lah untuk kebaikan semua. Pas ketemu benar, Mami tuh yang siapa yang nggak kesel coba begini tunjukin WA-nya. Aduh, ya juga sih. Maksudnya saya juga kalau misalnya di dalam keadaan seperti itu juga pasti kesel lah gitu. Nah ini kok yang lebih mengatur malah pacarnya gitu loh. Belum bertatap muka secara langsung, Dodi mengaku akan segera menemui Vanessa dalam waktu dekat. Bahkan sebelum Vanessa kembali diperiksa di Polda Jawa Timur dengan status tersangka, sang ayah ingin terlebih dahulu menemui putrinya. Mungkin Vanessa kan lagi ada kesibukan dengan pengacaranya ya, mungkin lagi membahas. Saya sendiri udah siap kok mau ketemu Vanessa. Mungkin dalam 1-2 hari ini akan ketemu sama Vanessa. Tapi bener nggak Om kayak mau pilih? Saya sama mamanya ada rencana pingin ketemu. Jadi sebelum besok dia ke Surabaya, saya ada keinginan ketemu. Saya juga udah SMS sama Vanessa, udah ngomong bicara mengenai pertemuan kapan ketemu. Saya karena mau ngasih itu kan titipan dari Mbak Jen, uangnya dia gitu. Kalau nggak hari ini ya besok gitu. Jadi ada sih keinginan untuk support dia gitu. Nenek pesen begitu, jangan bikin malu keluarga, cari duit yang halal. Pertemuan yang diinginkan Dodi tak semata antara ayah dan anak. Lebih dari itu, ada titipan dari Jen Salimar yang harus ia berikan kepada Vanessa. Saat dikonfirmasi kepada Jen sendiri, rupanya ia menitipkan uang Vanessa yang sempat dipindahkan ke rekeningnya, di mana kartu ATM itu sudah diblokir oleh Jen lantaran tak kunjung dikembalikan Vanessa. Uangnya Vanessa dititipkan ke saya untuk dikasihkan ke Vanessa. Ada sama saya, makanya itu aja saya pengen ketemu sama Vanessa. Saya mau ngasihkan titipannya Mbak Jen, uangnya Vanessa yang ada di Mbak Jen, dititipkan ke saya. Karena mau ditransfer kan Vanessa, itunya rekeningnya udah nggak ada. Apa ya, kalau aku sih lebih ke klarifikasi. Karena yang urusan ATM itu kemarin, itu aku kan akhirnya mentransfer uangnya itu ke Dedi. Gitu kan. Karena ya aku nggak mau kesalahan lagi. Bilang, Dad, aku transfer ya ini uangnya aja yang ada di rekening aku. Nah kemarin tuh sekalian ngomongin itu deh. Nggak nyampe 4 juta sih. Kasus prostitusi online yang menyeret Vanessa Angel tak hanya tentang persoalan hukum. Lebih dari itu, ada rasa malu yang ditinggalkan bagi keluarga besar. Dan saat mengingat hal ini, Dodi merasa gagal sebagai ayah. Pasalnya, Dodi yang sudah 10 tahun terakhir tak hidup bersama Vanessa, merasa tak bisa mengontrol pergaulan putrinya. Kemarin kan udah hampir 10 tahun Vanessa udah nggak sama saya gitu. Saya karena udah 10 tahun nggak ngikut saya, kan saya nggak bisa kontrol pergaulannya, ya udah nggak bisa kontrol teman-temannya siapa. Jadi ya saya merasa bersalah juga gitu ya untuk kenapa Vanessa nggak dekat dengan saya gitu.
ya udah, tapi ini udah terjadi, mau diapain kan. Sekarang tinggal prosesnya aja nanti kita jalani, dan saya selalu berdoa untuk Vanessa gitu. Ya itu kan karena udah keinginan Vanessa ya, dia kan udah dewasa, dia udah besar, mungkin dia mau punya pengen berdiri sendiri, nggak mau sama saya lagi. Ya udah, saya selalu mengingatkan dia, kalau kamu memang udah mau memanajemenin diri kamu sendiri, ya udah jaga nama baik keluarga, jaga diri kamu gitu. Sebelum kejadian ini saya sering mengingatkan hal-hal yang baik ke Vanessa. Tak hanya beban moral yang harus ditanggung Vanessa, kini bayang-bayang jeruji penjara seiring dengan penetapan status tersangka harus siap dihadapinya. Meski menyayangkan status tersangka untuk Vanessa, tapi Milano selaku kuasa hukum siap menghadapi proses hukum yang berlaku di negeri ini. Apalagi dengan penetapan tersangka saat ini itu. Karena gini, di luar ekspektasi kita, karena penyidikan kemarin tuh kalau kita bilang masih jauh sekali gitu, dengan pemberitaan-pemberitaan yang beredar, misalnya masalah chat yang katanya berbau kesusilaan, chat yang mana, video, foto yang mana. Kalau ada kemarin itu kita dengar ada foto, itu foto yang zaman dulu banget, udah lama, dan itu juga dalam proses kita akan laporkan. Hari yang mana? Muncikari mana? Jelaskan, karena kita di dalam pemeriksaan sendiri belum ada menerima. Maksud di dalam pemeriksaan itu, inilah fotonya bang, ini loh Vanessa fotonya, ini videonya tuh belum ada. Masih baru sebatas chat antara Vanessa dan Siska. Dan aliran dana juga baru ditanya, baru 3 aliran, tapi itu juga belum terjawab karena tidak ada bukti yang ditunjukkan kepada kita. Intinya kita mendukung, akan menjalani proses ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, selebihnya kita pasrah sama Tuhan. Ya, saya merasa di sini saya adalah korban. Apapun itu, nasi sudah menjadi bubur. Vanessa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Betapapun pahitnya, ia harus bersiap menghadapi segala proses yang menanti di depan mata. Dan untuk itu, Dodi memberikan dukungan agar putrinya tetap kuat menghadapi hal ini. Ya apapun statusnya, ya saya mendoakan yang terbaik untuk Vanessa. Saya mengikuti hukum aja, hukum yang berlaku aja. Kalau memang bukti-buktinya cukup kuat dan memang itu harus diproses melalui hukum, ya silakan proses hukum aja. Saya cuman bisa berdoa untuk Vanessa, semoga dia kuat bisa menjalani kasus ini. Aku rasa di sini aku mau ngomong benar atau salah pun akan tetap sama aja gitu, nggak akan merubah situasi apapun. Itu aja sih. Iya, saya udah pasrah. Yes. Siap seharusnya. Ini sekarang pasrah, hanya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Masih ada teman-temannya, kita kuasa hukum juga sangat mendukung dia. Teman-teman artis juga banyak yang mendukung dia. Pacarnya juga masih mendukung dia, ya sudah, cukup. Mau apa lagi? Ini memang harus dijalanin, memang takdirnya seperti ini, ya kita harus hadapin lah. Intinya kan salah atau benar kan bukan ini proses masih panjang. Nanti ujungnya juga kan ke pengadilan. Kita lihat nanti di pengadilan seperti apa. Secepatnya lah ya. Kalau untuk tanggal sih biar surprise ya. Kamu itu indah dalam hidupku. Jauh dari gaya berpacaran Prilly Latukonsina dan Maxim Botiar yang anti romantis apalagi posesif, pesinetron Amar Zoni justru lebih senang dengan gaya pacaran sehat dengan jalan ekspres menuju pelaminan. Bagaimana tidak, tanpa pernah menunjukkan gelagat pendekatan cinta alias PDKT kepada Irish Bella di lokasi syuting Cinta Suci, Amar Zoni tiba-tiba saja mengulirkan lamaran romantis di lokasi syuting hingga mengejutkan semua pihak. Salah satunya artis Cut Keke hingga Dinda Hau yang sontak terserang baper. Karena tanpa pernah memproklamirkan proses pacaran, Amar Zoni langsung meminang Irish Bella dengan romantis. Kamu, aku, selalu
Ayo, kita sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayo, kita sama-sama berkomitmen. Ayo, kita sama-sama tulis dan lukis semua keinginan kita untuk hidup ini. Kita bangun istana kita sendiri. Kita bangun kemewahan kita. Tak pernah memproklamirkan pacaran dan melamar Irish Bella dengan cepat, mungkinkah Amar akan menikahi Irish Bella di tahun 2019 ini? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, Amar menguntai sinyal ingin menjalani Ramadan di tahun 2019 dengan status yang halal, alias telah menikah bersama Ibel. Kita sama-sama satu keyakinan dan pada intinya semuanya itu berawal dari kita sejalan dan semua diawali dengan Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secepatnya lah ya. Kalau untuk tanggal sih biar surprise ya. Yang pasti